Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Saya adalah Sopiana dan rekan saya adalah Maulana Ismail. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar bersama cara membuat CLUD dengan PHP dan MSQL. Selamat menyimak. Yang pertama kita pastikan dulu sampai PHP-nya sudah jalan dan kita masuk ke Google Chrome dan kita ketikkan saja localhost php myadmin. Kemudian jika sudah masuk kita klik di bagian basis data. Kita beri nama yaitu akademik dan kita klik di bagian buat dan kita beri nama tabelnya itu mahasiswa dan dengan jumlah kolomnya ada 5 dan kita klik di bagian buat dan pada kolom pertama kita beri nama yaitu ID dengan kita geser ke sebelah kanan dulu ya, dan pada bagian indeks kita klik agar dia menjadi auto increment dan kita geser ke kiri dan di bagian kolom kedua kita beri nama yaitu NIM dengan panjang tipe datanya sekitar 10 dan kita geser ke sebelah kanan dan di bagian indeksnya kita pilih unique dan kita klik kirim. Kita geser sebelah kiri lagi dan di bagian kolom ketiga kita klik saja, kita ketikkan saja yaitu nama dan tipe datanya kita ganti menjadi varchar dengan panjangnya sekitar 30. Dan pada kolom keempat kita ketikkan saja dengan jurusan. Sama juga tipe datanya itu varchar dan panjangnya juga kita samakan ya sekitar 30 dan pada kolom terakhir kita beri alamat dengan tipe datanya itu sama varchar dan panjangnya juga 30. Kita geser ke bagian bawah dan kita klik simpan. Inilah dia tampilan dari tabel yang kita buat. Selanjutnya kita masuk pada Visual Studio Code yang kita miliki dan kita klik di bagian file dan terus kita open folder dan kita masuk di C. Kemudian kita klik di SAMPP dan htdoc. Terus kita masuk ke folder baru dengan membuat nama yaitu PHP MySQL. Selanjutnya kita klik di bagian pilih folder dan kita masuk di Visual Code lagi dan kita klik di bagian New File. Dan kita beri nama index.php. Kemudian kita akan buat untuk melakukan koneksinya, buat beberapa variabel di sini. Yang pertama adalah hostnya. Hostnya kita masukkan adalah localhost. Kemudian yang berikutnya kita berikan saja yaitu adalah usernya. Usernya adalah root. Kemudian yang berikutnya kita berikan saja yaitu passwordnya. Passwordnya karena kita pakai yang namanya SAMPP biasanya kosong ya. Kita beralih ke selanjutnya yaitu database. Database-nya yaitu database untuk database tadi kita sudah membuat dan kita berikan nama saja yaitu akademik. Selanjutnya kita buat variabel koneksi. Untuk koneksinya kita akan menggunakan yang namanya fungsi dari MySQL. Ketikkan saja MySQL connect. Kemudian kita masukkan di sana parameternya untuk melakukan koneksi ke database. Yang pertama adalah hostnya. Kemudian yang berikutnya ya adalah usernya. Kemudian yang berikutnya adalah passwordnya. Dan yang terakhir kita masukkan saja yang namanya yaitu DP-nya atau kita sebut juga dengan database-nya. Kalau misalnya sudah kita pastikan bahwa koneksinya sudah running, kita ketikkan seperti ini saja ya, tanda seru. Kemudian kita masukkan koneksinya. Nah, kalau misalnya ada masalah dalam koneksi, maka kita akan memberikan peringatan. Di sana ini ada digunakan untuk cek koneksi. Ya, cek koneksinya kita berikan di sana. Kalau misalnya koneksinya ada masalah, kita berikan div. Kemudian kita berikan pesan tidak bisa terkoneksi ke database.
seperti ini ya, bisa kita lihat. Kemudian kalau misalnya dia connect, untuk coba kita masukkan saja tulisan koneksi berhasil. Koneksi berhasil. Seperti ini tampilannya kalau kita buka di Google Chrome, dan kita akan pastikan untuk menjalankan yang namanya Google Chrome. Kita klik localhost php mysql. Dan jika ada tulisan koneksi berhasil, artinya koneksi antara localhost dan juga PHP kita sudah berhasil untuk menyambungkan ke database PHP MyAdmin kita, dan kita berikan nama, ya ini adalah akademik. Setelah koneksi berhasil, kita akan membuat style. Kita hilangkan dulu yang pertama, yakni adalah pesan koneksi berhasilnya. Kita blok saja. Dan berikutnya kita akan berikan style di bagian HTML ini. Kita ubah di bagian titelnya. Misalnya kita ganti dengan namanya yaitu data mahasiswa. Kita save, kemudian kita berikan style di bagian HTML ini dengan menggunakan yang namanya Bootstrap. Kita menuju ke alamat get Bootstrapnya. Kemudian kita arahkan ke bagian introduction, kita scroll ke bagian bawah, kita cari yang namanya CSS. Kita copy saja, dan kita akan letakkan dia ke Visual Studio Code yang kita miliki. Dan kita letakkan saja di bagian bawah dari title, enter, kemudian kita Ctrl V di sini, ya ini adalah MX Auto ya. Dia akan membuat sebuah div, dan kita bisa melihat nantinya tampilan divnya akan menuju ke tengah. Kita ketikkan titik, kemudian kita masukkan MX Auto. Ya, kemudian kita pilih bagian atas ada type version, klik saja ya. Kemudian dia akan menampilkan yang namanya Max Auto Div. Kemudian kita beralih ke Get Bootstrap lagi, dan kita cari yang namanya Card. Kita klik atas dan kita scroll ke bagian bawah dan kita cari yang namanya header. Kemudian kita copy dan kita letakkan dia di Visual Studio Code yang kita miliki ya. Kita balik lagi dan kita cut, yang kemudian kita klik kanan biar tampilannya lebih bagus ya. Dan di bagian fiturnya kita ganti dengan menggunakan create atau edit data. Misalnya ya, mungkin kita save. Kalau sudah, kemudian kita hilangkan saja di bagian cut body ini. Di dalamnya kita hilangkan, kemudian kita delete. Kemudian kita akan masukkan di dalamnya yakni adalah form. Yang formnya akan kita gunakan untuk memasukkan beberapa kolom yang tadi sudah kita siapkan di database, dan kita ketikkan dulu. Yang pertama adalah form action dan kita beri method. Dan metodenya itu adalah post. Ya, kemudian kita tutup formnya, kemudian kita enter. Nah, di dalam form ini nantinya akan kita masukkan beberapa kolom yang akan kita gunakan. Dan kita buat form di bawahnya, bagian bawah, bagian atas ini kita gunakan sebagai tempat untuk memasukkan data. Kita berikan komen dulu untuk memasukkan data ya. Kemudian kita siapkan di bawah bagian ini, yakni adalah untuk memasukkan data. Dan kita scroll ke bawah, dan di bawahnya ini adalah untuk mengeluarkan data. Kita berikan komen dulu untuk mengeluarkan data. Dan bagian bawah kita ganti dari yang namanya create atau edit data, kita ganti dengan yang namanya data mahasiswa ya. Kemudian kita save, untuk formnya kita hilangkan. Kemudian kita cek lagi, kita coba lihat di bagian Visual Studio Code yang kita miliki. Dan kita coba refresh ya. Baiknya, jika sudah menampilkan tulisan yang ada bagian atas adalah tulisan create atau edit data, dan di bagian bawah adalah tulisannya ini adalah data mahasiswa. Untuk di bagian bawah kita berikan style ya. Dan kita akan memberikan ukuran dari div-nya, dan kita masukkan saja di bagian head-nya tadi style, kemudian di bagian sini kan ada kelasnya ya. Dan kita akan berikan yaitu MX Auto. Dan MX Auto-nya kita berikan sekitar 900 pixel ya width-nya. Dan di bawah dari MX Auto ini kita berikan cut, dan di dalam cut di sana kita akan berikan yang namanya margin top. Dan margin topnya sekitar
10 pixel saja. Kita save, kemudian kita akan beralih ke formnya. Kita refresh. Ternyata tidak ke tengah ya, jadi salah. Kita ganti lagi ke Visual Studio Code tadi, dan kita ganti yang Max Auto, yang div kelasnya tadi, kita ganti menjadi MX Auto. Jika sudah kita ganti, kita save, kemudian kita beralih ke formnya lagi, dan kita refresh. Ya, setelah kita refresh ini, dia sudah ke tengah ya, dapat kita lihat di sini. Setelah itu kita masuk ke Bootstrap dan kita scroll ke bagian bawah dan kita klik di bagian utilitasnya dan kita klik di bagian background. Dan setelah background kita pilih yang namanya BG Primary dan BG Sukses dapat kita lihat. BG Primary-nya berwarna biru dan BG Suksesnya adalah berwarna hijau. Dan kita masuk ke Visual Studio Code-nya lagi dan pada pesan untuk memasukkan data kita klik dan kita ketik yang namanya text white BG Primary. Dan pada untuk pesan mengeluarkan data sama juga ya, kita klik terus kita ketik yang namanya text white BG Sukses. Kita save. Setelah itu kita masuk ke formnya. Kita refresh terlebih dahulu dan dapat kita lihat ya tampilannya adalah seperti ini. Create atau edit datanya berwarna biru dan data mahasiswanya berwarna hijau. Setelah itu kita masuk lagi ke Bootstrap-nya dan kita pilih yang namanya form. Kita klik yang form, terus kita form control-nya dan kita scroll ke bagian bawah. Dan di sana kita dapat melihat yang namanya read only plain text dan dapat kita copy ya. Kita copy dari yang atas sampai ke tengah saja. Hanya itu yang kita perlukan. Kemudian kita masuk ke Visual Studio Code-nya lagi dan kita Ctrl P. Kemudian pada status emailnya dan kita sebelumnya kita format dokumen dulu ya agar dia menjadi lebih rapi dan lebih ke tengah. Dan status emailnya kita ganti menjadi NIM. Kemudian emailnya kita ganti juga menjadi NIM. Dan untuk read only-nya kita hapus atau kita delete ya. Kita hapus dulu. Dan untuk plain text-nya juga kita hapus. Dan untuk kita scroll ke samping kanan dulu dan pada status emailnya kita ganti dan kita tambahkan name dan sebelahnya kita tambahkan yaitu name sama dengan name. Terus pada value-nya kita hapus dan kita ganti menjadi PHP echo $name. Setelah itu kita geser sebelah kiri, kita scroll ke sebelah kiri. Dan setelah itu kita copy ya. Kita copy div kelasnya hingga div. Terus kita enter, kemudian kita copy, kita tempel di sana dan kita ganti ya name menjadi nama. Dan sebelah label name-nya juga diganti menjadi nama dan kita scroll sebagian kanan dan name di bagian ID kita ganti juga menjadi nama dan di bagian name-nya juga kita ganti menjadi nama dan pada value-nya pada $name kita ganti menjadi $nama. Setelah kita scroll ke sebelah kiri, kita copy dulu ya dari div hingga div kelasnya. Terus kita enter. Kemudian kita copy di sana dan pada label for-nya kita ganti ya dari nama menjadi jurusan. Kemudian pada sebelah kiri label yaitu nama kita ganti juga menjadi jurusan. Kemudian pada input type-nya kita hapus. Kemudian kita tambahkan menjadi, kita geser sebelah kiri dulu agar mempermudah ya, dan kita ketikkan yaitu select class. Kita ganti ya dari name menjadi class. Kemudian kita isi menjadi form control dan form control. Dan pada ID-nya kita ganti menjadi jurusan atau kita tambahkan dengan mengetik yaitu jurusan.
Setelah itu kita enter dan kita ketik yang namanya option value, dan pada option value-nya kita isi menjadi pilih jurusan. Kita isi di sebelah option ya, kita ketik yang namanya pilih jurusan. Kemudian pada kita enter lagi ya, dan jangan lupa ya setelah pilih jurusannya kita tulis yang atau kita ketik yang namanya garis kecil-kecil, kemudian kita enter, kemudian kita tulis juga yang sama yaitu option value, dan kita isi ya dengan yang namanya agrobisnis. Dan sebelahnya juga kita isi sama seperti yang di atas yaitu agrobisnis dengan menggunakan tanda garis kecil-kecil sebelah kiri dan sebelah kanannya, jangan lupa ya. Dan jangan lupa kita memberikan yang namanya tanda tanya atau PHP, kemudian kita tambahkan if yaitu PHP if. Kemudian ternyata masih salah ya, terdapat kesalahan yaitu syntax error. Dan kita akan memeriksa di mana letak kesalahannya. Dan kita tambahkan juga di samping agrobisnisnya yaitu dulak jurusan. Kemudian kita beri sama dengan ada 2, kemudian kita isi juga dengan agrobisnis. Kemudian kita scroll ke sebelah kanan, ternyata masih ada letak kesalahannya ya, terdapat masih syntax error. Dan kita lihat ya, kita di mana letak kesalahannya, dan kita scroll ke sebelah kiri, dan kita lihat ya di bagian option value-nya ini masih terdapat kesalahan, dan kita cari terlebih dahulu. Dan scroll ke bagian kanan terlebih dahulu ya, scroll bagian kanan sedikit demi sedikit untuk mencari letak kesalahannya. Dan kita geser ke sebelah kanan lagi, dan kita hapus ya tandanya ada 3 tersebut, dan kita copy, terus kita enter, kemudian kita copy di sebelah bawahnya, kita copy yang sama, terus pada option value yang kedua itu kita ganti menjadi manajemen informatika. Manajemen informatika. Atau kita singkat saja menjadi MIF agar tidak kepanjangan, dan pada agrobisnisnya kita ganti juga menjadi MIF. Kita ganti juga yang agrobisnisnya ya menjadi manajemen informatika. Dari sini untuk memperjelas ya, makin ada dia dilebih panjangkan, dan kita enter, kemudian kita copy lagi, dan kemudian pada agrobisnisnya kita ganti ya menjadi jurusan teknik mesin. Dan agrobisnisnya kita ganti seperti yang di atas ya, kita ganti menjadi teknik mesin juga. Dan kita scroll ke sebelah kanan ya, agrobisnisnya menjadi teknik mesin juga. Setelah pengisian pilihan jurusan, kita geser ke sebelah kiri dan kita scroll ke bagian atas, dan pada div kelasnya label for nama kita copy dulu, kemudian kita scroll ke bagian bawah, di bawah select-nya ya, kita enter, kemudian kita tempel di sana, dan pada bagian label for-nya kita ganti dari label for nama menjadi label for alamat. Kemudian pada label di sebelah kirinya nama diganti menjadi alamat. Kemudian pada input type-nya kita ganti dulu ya, kita scroll ke bagian kanan dulu, kita scroll, kemudian pada ID-nya nama kita ganti menjadi ID alamat, kemudian pada name yang awalnya name nama kita ganti menjadi name alamat, dan pada value-nya kita beri nama yaitu $nama, kita ganti menjadi $alamat.
kemudian kita scroll ke bagian kiri dan kita rapikan dulu ya, dan kita masuk kepada formnya, dan jangan lupa kita refresh. Kita refresh terlebih dahulu dan dapat kita lihat beginilah tampilannya. Tapi ternyata pada jurusannya tidak, dan pada jurusan itu betul dan alamatnya ini tidak sejajar. Akan kita betulkan dulu ya, dan kita akan masuk ke Visual Studio Code yang kita tadi, dan kita betulkan dulu. Ternyata kita copy dulu, kita copy dari div-nya, div alamat ya, kita ganti dari salesnya, kita copy terlebih dulu ya, kita copy terus kita hapus. Kemudian ternyata bukan di bawah sales tapi di bawah div-nya. Kita rapikan dulu, ternyata betul kan, sudah dapat kita lihat ya, sudah rapi. Setelah itu untuk kita merapikannya dapat kita lihat di sini, yaitu dengan cara kita rapikan ya div-nya. Kita copy ya dari div hingga div kelasnya, kita copy, kemudian kita simpan ya di bawah form, bukan di bawah div namun di bawah form. Kita rapikan agar dia tidak memakai banyak tempat, dan kita masuk lagi ke formnya. Kemudian kita refresh, ternyata masih sama, dan kita rapikan lagi, kita atur lagi ya, kita scroll ke bagian atas atau ke bawah lagi, dan kita copy dari div kelasnya alamat, kita simpan di bawah div, bukan di bawah form. Ternyata kita atur, kita rapikan lagi. Kita tambahkan div ya, karena kurang di sana kita tambahkan. Kemudian kita masuk lagi ke formnya dan kita refresh, sudah berubah. Kemudian kita lihat ya, undefined variable $name. Kita masuk lagi ke Visual Studio Code yang kita miliki, kita scroll bagian atas, kemudian di bawah dolar koneksi kita tulis ya, kita enter dulu, kita ketik yang namanya $name, dikosongkan saja, kita kosongkan saja ya, kita enter, kemudian kita buat yaitu $nama. $nama kita kosongkan juga, karena ini adalah fungsinya untuk kita ketik sendiri ya pada saat kita buka formnya. Kita kosongkan, kemudian kita enter, kemudian kita buat itu $jurusan. Kita kosongkan saja karena sudah ada ya, sudah ada pilihannya di formnya. Kemudian kita enter, kita buat yaitu $alamat. Kita kosongkan juga sama seperti yang di atasnya. Kemudian kita save, kemudian kita refresh, kita masuk ke form. Inilah tampilannya, dapat kita lihat ya, jurusan, NIM-nya, nama, jurusan, dan alamat dapat kita lihat seperti ini. Setelah itu kita masuk lagi ke Visual Studio Code yang kita miliki, dan kita scroll ke bagian bawah, dan di bawah div class label for alamat kita enter saja, dan kita klik saja yaitu titik col 12 atau div class col 12, dan kita enter, dan di sana kita klik saja itu namanya itu input type, di mana input type-nya kita isi dengan submit, kemudian di samping submitnya kita isi dengan name, kemudian isi dari name adalah isi dari name-nya adalah simpan, kemudian di sampingnya yaitu kita isi dengan value, dan pada isi value-nya adalah kita ketikkan saja yaitu dengan simpan data, dan di samping simpan datanya kita ketikkan saja yaitu kelas, dan kelasnya di sini yaitu kita isikan dengan yang namanya BTN dan primary, BTN primary. Kemudian kita save, kemudian kita scroll ke bagian kanan,
Kita masuk lagi ke formnya dan kita lihat ini, dapat kita lihat ya, ada tulisan simpan datanya bawah warna biru, di bawah dari alamat dan di atas dari data mahasiswa. Ini dia hasilnya, dapat kita lihat tampilannya ya, dapat diklik juga. Dan setelah itu kita masuk lagi ke Visual Studio Code yang kita miliki dan kita scroll ke bagian atas. Dan pada kita klik di bagian form, kemudian pada div-nya kita hapus ya, di bagian div class alamat kita hapus, kita tambahkan di div class submit. Kemudian kita save, kemudian kita beralih ke formnya, kita refresh. Kemudian jika ada konfirmasi pengenalan ulang formulir berarti sudah. Dapat kita lihat ya, simpan datanya sudah dapat kita klik, kemudian begini tampilannya. Kemudian kita kembali lagi ke Visual Studio Code yang kita miliki, kita scroll ke bagian atas. Kemudian pada bagian dolar alamat kita scroll, kita enter 2 kali. Kemudian kita buat menjadi if dalam kurung insert. Tambahkan kurung lagi ya. Kita ketikkan saja yaitu dolar post, kemudian kita tambahkan lagi dengan simpan, isinya kita simpan ya, kemudian kita enter, kemudian kita scroll ke bagian bawah dan kita isi yaitu menjadi $nim, sama dengan kita $nim, yaitu kita isi juga ya dengan dolar post, kemudian isinya kita beri nama yaitu nim, kemudian nimnya kita samakan ya, berarti nim, kita copy, terus kita scroll ke bagian bawah, kita scroll ke bagian kanan dan nimnya. Scroll bagian kiri dan kita scroll lagi ke atas. Dan pada bagian nimnya dapat kita lihat ya, berarti sudah sama. Dan kita enter. Jika sudah kita enter, kita beri nama yaitu dolar nama. Kita samakan juga yaitu dengan dolar post. Kita isi dengan dolar nama. Kita samakan saja dan kita enter, kemudian kita buat yaitu dengan dolar jurusan. Kemudian kita sama dengan, kita isi yaitu dengan dolar post, kemudian isinya yaitu dengan jurusan. Kemudian samakan ya, kita enter lagi dan kita buat menjadi dolar alamat. Dan sama dengan itu sama juga ya, kita buat juga dengan dolar post. Dan isinya yaitu dengan alamat. Jika sudah kita save ya, dan di bagiannya kita enter, kemudian kita isi juga dengan if, isinya itu nim, dolar nim. Kita beri tanda dannya 2 kali ya, seperti tanda yang kita tampilkan di layar. Kemudian kita isi dengan dolar nama, sama tanda dannya 2, kemudian dolar jurusan, samakan saja tandanya ada 2, kemudian dolar alamat. Jika sudah, kita lihat ya, kita save, kemudian kita isi dengan dolar SQL I1. Kemudian kita beri spasi, kemudian isinya dengan insert, kemudian isinya adalah insert into mahasiswa. Jika sudah, kita buka kurung ya, kita tambahkan tanda kurung, kemudian kita isi dengan nim, nama, jurusan, dan alamat. Seperti yang saya ketikkan ya, alamat. Kemudian setelah itu kita isi dengan var values, dan isi valuesnya adalah dolar nim, dolar nama, jangan lupa ya tanda petik 1 di atas, dan dolar jurusan, dan dolar
alamat. Kemudian kita tambahkan ya. Setelah itu kita enter saja ya. Setelah kita enter, kita berikan tanda dolar Q1, kemudian kita berikan tanda sama dengan, dan tanda petik duanya kita hapus saja ya, dan kita mulai mengetik, yaitu MySQLi query. Kemudian setelahnya kita berikan tanda kurung, dan jangan lupa kita berikan dolar koneksi, tanda koma, terus kita berikan juga yaitu dolar SQL1. Kemudian setelah itu kita enter ya, kita enter. Kemudian isinya yaitu kita berikan if. If-nya jangan lupa tanda kurungnya yaitu yang isinya adalah dolar SQL1. Kemudian setelah itu kita enter. Kita memberikan pesan ya. Dengan ketik yaitu dolar sukses. Kita berikan tanda sama dengan tanda petik 2, jangan lupa yang kita isinya adalah berhasil memasukkan data baru. Kemudian di bawahnya kita berikan sebuah kata yaitu else. Dan kita enter, dan di bawahnya kita berikan tanda dolar error. Kemudian kita berikan tanda yang sama yang dengan yang di dolar sukses yaitu tanda sama dengan, dan berikan tanda petik 2 yang isinya adalah tidak ataupun gagal memasukkan data. Setelah itu kita scroll ke bagian bawah. Kita lihat ya. Dan di bawah dari else error kita tambahkan else juga, dan kita enter, kemudian kita berikan tanda dolar error. Kemudian kita berikan tanda sama dengannya, dan kita berikan tanda petik 2 juga, dan kita akan mengetik yaitu silahkan memasukkan data semuanya. Kemudian kita save. Kita lihat ya apakah sama. Jurusan, alamat. Ke atas untuk memasukkannya di bawah dolar alamat, yaitu kita ketikkan saja dolar sukses, kita beri tanda sama dengan dan tanda petik 2. Kita enter lagi dan kita berikan nama yaitu juga dengan dolar error. Jangan lupa sama dengan, dan tanda petik 2-nya kita kosongkan saja seperti yang di atas. Kita samakan saja ya. Kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah lagi untuk melihatnya. Dan untuk yang di bawah card body-nya, kemudian kita masuk kepada Bootstrap dan kita cari di pencariannya yaitu alert. Kita klik bagian atasnya dan kita scroll lagi ke bawah. Yang kita akan melihat yaitu a simple dinger alert, yaitu check it out. Kita copy bagian tengahnya, kita Ctrl C, kemudian pada ke Visual Studio Code kita lagi, kita masuk yaitu kita Ctrl V kan, atau kita tempel di sana. Jangan lupa kita beri di bawahnya yaitu di bawah card body-nya yaitu PHP. Kita berikan if. Jangan lupa tanda kurungnya.
dan kita enter lagi. Jika tanda merah itu berarti error ya. Kita beri tanda PHP lagi. Dan untuk pada if tadi kita berikan yaitu dengan isian yaitu dula error. Kita enter dan kita masukkan tadi yang kita masuk ke Bootstrap yaitu I simple dengan Allah check it out. Kita masukkan pada div kelasnya. Jika sudah kita masukkan, tampilannya akan seperti yang di atas. Jika masih ada tulisan berwarna merah itu berarti masih error, dan kita tambahkan lagi yaitu PHP echo $error. Jika sudah tidak ada tanda merah, berarti kita format dokumen saja biar dia semakin ke tengah ya, biar dia rapi. Tampilannya menjadi rapi. Terus pada yang tadi kita ketikkan itu kita Ctrl V, kita enter di bawahnya, terus kita copy lagi, kita Ctrl V. Dan dollar error-nya tadi kita ganti menjadi dollar sukses. Sama yang pada if-nya dalam tanda kurungnya juga kita ganti menjadi dollar sukses. Dan untuk pada div kelasnya yang kita copy tadi kita ganti juga menjadi sukses, dan kita kembali ke Google Form kita dan kita lihat, kita refresh. Jika sudah ada kata silahkan memasukkan semua data, berarti yang kita masukkan tadi sudah benar. Dapat kita lihat tampilannya seperti ini. Tampilannya yaitu ada create atau edit datanya, dan ada kata silahkan memasukkan semua datanya. Setelah itu kita kembali ke Visual Studio Code yang kita punya dan kita scroll ke bagian bawahnya. Kemudian pada level force jurusan kita tambahkan pada select kelasnya yaitu name, yaitu sama dengan tanda petik 2 yaitu jurusan. Kita save, kemudian kita kembali ke Chrome-nya, kita refresh dan ada konfirmasikan pengiriman ulang formulir. Kemudian kita beralih ke yang pertama itu simpan datanya, kemudian ada tulisan silahkan memasukkan semua data. Dan di sini kita akan mengisi yang namanya sebuah NIM. Dan NIM-nya kita isikan ya, seperti contohnya kita akan buat seperti 3202302068. Terus pada namanya adalah, contohnya adalah Eko, dan jurusannya adalah manajemen informatika, dan alamatnya adalah Sambas. Kita simpan data dan ada tulisan berhasil memasukkan data baru. Kemudian kita beralih kepada localhost-nya, yaitu kita klik di bagian ada tulisannya ya, ada NIM-nya ada, namanya ada, jurusannya ada, dan alamatnya pun ada juga di sana. Kemudian kita beralih ke Google Chrome-nya lagi dan kita klik di bagian jurusannya dan alamatnya juga, dan kita simpan data. Ternyata ada error, tulisannya adalah fatal error. Kemudian kita kembali, dapat kita lihat ya ada tulisannya yaitu duplicate entry. Kita kembali, kita klik sebagian kiri, kita isi saja NIM-nya juga sama, dan kita bedakan saja 3202 302012. Apakah masih sama? Apakah masih error juga? Ternyata juga masih error. Kita lihat, kita kembali lagi, kita klik, kemudian kita klik di localhost-nya. Kita klik di bagian struktur dan dapat kita lihat
Kita lihat ya kesalahannya, di mana letak kesalahannya, ternyata di bagian nimnya, yaitu kita ganti menjadi varchar. Kemudian kita kembali ke Google Chrome dan kita ganti itu simpan data. Berhasil memasukkan data baru dan kita kembali ke localhost-nya. Kita klik di bagian struktur. Dapat kita lihat sudah ada ya, Ahmad Mif Sambas. Alamatnya ada, NIM-nya ada, namanya ada, dan jurusannya pun juga ada. Kemudian kita kembali ke Google Chrome kita. Dapat kita lihat ya, begini. Terus kita kembali ke Visual Studio Code yang kita lagi. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Di bawah card body atau div class, di bagian pesan untuk mengeluarkan data, kita enter. Kemudian kita klik yang namanya table. Tab. Kemudian kita pilih yang namanya table class, kita tambahin ya di sebelah table class. Kemudian isinya kita isi dengan table. Kemudian kita enter, dan bagian bawahnya kita isi menggunakan tit, dan kita enter lagi menjadi tr. Kemudian kita enter, kemudian th-nya kita enter juga, dan sebelahnya jangan lupa kita isi dengan desktop. Kita isi dengan cool, dan sebelahnya kita isi juga dengan tanda panah. Dan kita copy ya. Setelah itu kita copy, terus kita tempel di bagian bawahnya. Kita ganti ya menjadi NIM. Tanda panah tadi menjadi NIM. Mohon maaf, bukan tanda panah ya, tanda pagar. Kemudian kita enter. Setelah kita enter, kita copy lagi. Kita tempel ya, kita Ctrl V, kemudian NIM-nya kita ganti menjadi nama. Kemudian di bawahnya kita copy lagi, kita tempel lagi, Ctrl V lagi, kita ganti menjadi jurusan. Setelah itu kita enter, kita copy lagi, dan kita tempel menjadi Ctrl V, kita ganti menjadi alamat. Kemudian setelah itu kita enter dan kita ganti menjadi aksi. Kemudian kita scroll bagian bawah, dit, dan di bawah ditnya kita enter, dan kemudian kita isi dengan tanda PHP, dan kita enter. Ternyata enter ya, kita isi dengan tanda if. If-nya kita ganti dengan $SQL2. Kemudian kita beri tanda sama dengan, dan kita jangan lupa ya tanda petik 2-nya kita isi dengan select bintang from mahasiswa, order by ID dash. Setelah itu kita enter dan kita tambahkan, yaitu dengan kita enter ya, kita enter dan kita tambahkan, yaitu dengan $Q2. Jangan lupa berikan tanda sama dengan ya, dan berikan kata MBSQLi underscore query, dan jangan lupa tanda kurungnya, jangan lupa ya. Dan kita berikan tanda $koneksi, koma, kita berikan juga dengan $SQL2. Dan kita enter. Setelah itu kita berikan yang namanya while, dan jangan lupa kita berikan tanda kurungnya, yaitu dengan isinya adalah $R2, dan berikan tanda sama dengan, dan isinya adalah MSQLi, kemudian underscore fetch array, underscore fetch array. Setelah itu, setelah array kita masukkan ke dalam tanda kurung, yaitu $Q2. Kita enter. Kemudian di bawahnya kita ketik yang namanya $ID sama dengan $R2
kemudian kita masukkan dalamnya yaitu tanda petik 1 dan ID. Kita copy dan kita enter ya, kita tempel, Ctrl V, kemudian ID-nya kita ganti menjadi NIM, dan ID-nya kita ganti menjadi NIM, $NIM, kemudian kita enter lagi, sama ya, ID-nya kita ganti menjadi nama, kemudian isinya yaitu tanda petik 1 ID menjadi tanda petik 1 nama, kemudian kita enter, kemudian yaitu diganti ya, tanda $ID kita ganti menjadi $jurusan, isinya juga diganti ya, jurusan, kita enter, kemudian menjadi ID alamat, kemudian yang isinya juga kita ganti menjadi alamat ya, tanda petiknya jangan dihilangkan, kita ketik alamat. Setelah itu kita enter 2 kali ke bagian bawah, dan kita berikan yang namanya PHP, kemudian kita enter di bagian tengah. Setelah itu kita beri yang namanya TR, kita enter, kemudian isinya adalah TH, kita enter juga, dan isinya di samping itu TH scope, isinya adalah row, enter, dan isinya adalah PHP echo $root plus plus. Dan di bawah dari $Q2 kita ketik ya, $urut sama dengan 1, dan kita copy ya yang $urutnya, kita tempel, kita Ctrl V ke bagian bawah, terus kita enter, kemudian pada bagian $urut plus plus kita ganti menjadi NIM, kita enter lagi, kita copy lagi dan kita tempel, Ctrl V nya, dan kita ganti menjadi nama, kita enter, tempel lagi, dan kita ganti menjadi jurusan. Mohon maaf ya, kita ganti menjadi alamat, kita enter lagi dan kita tempel, kemudian kita ganti menjadi alamat. Ini baru alamat ya, tadi salah. Kemudian setelah itu kita enter lagi, kita ketik yang namanya TH scope, kita tanda petik 2 dan isinya adalah row, dan kita enter. Setelah kita enter, kita masuk ke Google Chrome kita dan kita cari di Bootstrap ya, kita ketik yang namanya button, kita scroll bagian bawah dan kita klik bagian danger dan warning, kita copy, masuk ke Visual Studio Code kita lagi, kita copy saja ya di bawah di scope row, dangernya kita ganti menjadi delete dan warningnya kita ganti menjadi edit. Setelah itu kita hapus, kemudian kita ganti yang menjadi atas, yang edit menjadi ke atas, kemudian kita scroll ke bawah sedikit, kemudian di bawah di scope row kita enter, kemudian kita ketik yang namanya Arab, kemudian di isinya adalah kita isi dengan index.php. Tanda tanya itu off sama dengan edit. Kemudian kita berikan done yaitu ID, edit dan ID sama dengan
PHP echo $ID. Dan kita copy saja yang di warning, kemudian kita tempel di bagian setelah ID. Kita masuk lagi ke Bootstrap dan kita masuk lagi juga ke bagian Google Chrome dan kita refresh ya. Ternyata sudah ada edit, terus sudah ada editnya, delete-nya juga sudah ada. Itu kita masuk lagi ke Visual Studio Code yang kita miliki dan kita scroll ke bagian atas. Geser ke sebelah kiri dan kita klik di bagian if is set, kemudian kita berikan pesan yaitu untuk create data. Kemudian di bawah errornya di bawah dolar errornya kita enter 2 kali dengan mengetik yaitu if insert, tanda kurungnya jangan lupa, dan kita memberikan $_get, isinya adalah op. Kemudian kita enter lagi dan menjadi kita isi dengan $op sama dengan $_get. Isinya kita ganti dengan op juga. Setelah itu kita ketik di bagian bawahnya yaitu else, kemudian kita enter, kita buat menjadi $op sama dengan isinya adalah, kita kosongkan saja dan kita enter 2 kali dan kita klik di bagian bawahnya yaitu if, isinya jangan lupa diberi tanda kurung ya dengan $of, kemudian sama dengannya 2 kali, kemudian kita beri tanda petik 1, kita beri tulisan yaitu edit, kemudian kita enter dan bagian bawahnya kita ketik yang namanya $ID, kemudian kita berikan namanya yaitu $_get. Kemudian isinya adalah tanda petik 1 dan ID. Kemudian di bagian bawahnya kita enter, kemudian kita beri nama yaitu $SQL1 sama dengan tanda petik 2, jangan lupa ya. Kita tulis yang namanya select from mahasiswa where. Jadi tulisannya adalah select from mahasiswa where ID. Tanda bintang kecilnya di atas jangan lupa dan kita beri tanda $ID. Tanda petik 1 ya, bukan tanda petik 2. Dan di bawahnya kita enter, kemudian kita beri yang namanya $Q1 sama dengan MySQLi_query dan isinya di dalam tanda kurungnya yaitu $koneksi, $SQL1. Setelah itu kita enter lagi menjadi $Q1 . Maaf ya, bukan Q1 melainkan R1 sama dengan MySQLi _fish_array dalam kurungnya yaitu $Q1. Kita enter, kemudian kita berikan yang namanya $name sama dengan itu isinya adalah $R1, kemudian isinya adalah tanda petik dan isinya adalah name. Kita copy, kita Ctrl C, kemudian kita enter dan kita tempel di bagian bawah yaitu Ctrl V. Kemudian ada bagian name-nya kita hapus, kita ganti menjadi nama
dan pada isinya yaitu tanda petik 1 diganti menjadi tanda petik 1 nama. Kemudian kita enter lagi dan kita ganti menjadi jurusan. Kita enter 2 kali, kita tulis yang namanya if. If tanda kurung, jangan lupa kita isinya yaitu dengan $name, tanda sama dengannya, tanda petik satunya, dan kita enter. Dan kita enter yaitu setelahnya kita ketik yang namanya $error. Kita berikan tanda sama dengannya dan kita tanda petik duanya dan isinya adalah dengan data tidak ditemukan. Terus kita scroll ke bagian bawahnya dan pada if name, $nama, $jurusan, dan $alamat kita enter. Terus kita ketik ya, dengan memberikan pesan yaitu untuk update. Kita enter lagi, kita tulis yang namanya if, sama ya, kita berikan tanda kurung juga, isinya adalah kita isi dengan $off, kemudian sama dengannya ada 2, kita berikan tanda petik 1, kemudian kita tulis isinya adalah edit. Kemudian setelah kita enter ya, kita tulis di bawahnya, kita ketik dengan $SQL1. Kita berikan tanda sama dengan, kita berikan tanda petik 2, yang isinya adalah update mahasiswa. Set name sama dengan tanda petik, kita berikan $name di dalam tanda petik 1 ya. Jangan lupa kita beri tanda koma di bawah dan kita berikan nama sama dengan $nama. Kita berikan juga sama ya, tanda koma, jurusan sama dengan tanda petik 1, $jurusan, koma ya juga ya, dan kita berikan alamat sama dengan tanda petik 1, alamat, $alamat. Setelah itu kita enter ya, setelah kita enter kita ketikkan yang namanya, kita scroll ke bagian kanan dulu, kita lihat ternyata di bagian setelah alamatnya kita harus memberikan yaitu where ID sama dengan tanda petik 1, $ID. Terus kita scroll ke bagian kanan lagi dan ke sebelah kiri dan kita enter yang tadi, kita berikan yaitu $Q1. Kita berikan tanda sama dengan, kita tulis yang namanya MYSQLi underscore query. Kita berikan tanda kurung dan di dalamnya kita isi dengan $koneksi, $SQL1.
kemudian kita enter lagi dan kita ketikkan yaitu if, kita jangan lupa ya tanda kurungnya, isinya yaitu $Q1, kita enter, kemudian kita scroll ke bagian bawah sedikit dan kita beri ketikan yaitu $sukses. Kita berikan tanda sama dengan dan kita petik 2, yaitu isinya adalah data berhasil di update. Setelah itu di bawahnya kita beri tanda else. Kita enter ya dan kita ketikkan, jangan lupa di samping else-nya kita berikan pesan yaitu untuk insert biar lebih memudahkan ya. Setelah itu di bagian yang di enter tadi, di bagian bawahnya kita copy, kita Ctrl V, kemudian kita hapus dan kita tempel di bagian bawah else. Kita rapikan, kemudian kita scroll ke bagian atas sedikit untuk melihatnya dan kita scroll ke bagian bawah lagi ya. Setelah itu di bawah ahref atau kelas ya, kita beri ahref lagi dan isinya adalah index.php seperti nama filenya ya, dan sampingnya yaitu kita tulis yaitu off sama dengan delete. Kita berikan tanda dan ID sama dengan php echo $id. Dan bagian bawahnya yang pas button itu kita hapus ya, kita copy terlebih dahulu dan kita klik di bagian kelasnya, kita tempel di bagian kelasnya. Terus kita klik kanan, kita klik di bagian format dokumennya agar dia lebih rapi dan ke tengah. Kemudian kita scroll ke bagian kanan. Dan setelah buttonnya kita isi yang namanya on. Klik ya. Terus kita isi dengan return confirm. Kita scroll bagian kanan, kita scroll ya, dan kita isi di bagian confirmnya yaitu tanda petik 1, kita isi dengan yakin mau delete. Jangan lupa diberi tanda tanya ya di akhirnya. Kita scroll lagi ke sebelah kiri dan kita scroll ke atas. Dan kita berhenti pada bagian if is dan kita enter 2 kali ya di bagian itu dan kita ketikkan yang namanya if. Tanda kurungnya jangan lupa dan kita beri nama $off sama dengannya 2 kali. Tanda petik 1 ya, isinya adalah delete. Kita enter. Setelah kita enter itu kita tulis di bawahnya yaitu dengan $id. Jangan lupa beri tanda sama dengan dan isinya adalah $get $_get dan isinya jangan lupa kita berikan tanda petik 1 yaitu dengan isinya adalah ID. Kemudian kita enter lagi, kita berikan tanda $SQL1, kita berikan tanda sama dengan dan tanda petik 2 kita berikan nama yaitu delete from mahasiswa, isinya adalah delete from mahasiswa where ID sama dengan tanda petik 1 yaitu _ID. Kita enter lagi dan kita tulis dengan $Q1, kita berikan tanda sama dengan dan kita tulis yaitu MySQLi _query dan dalam kurungnya itu isinya kita isi dengan
dolar koneksi. Satunya lagi yaitu dengan dolar SQL1. Enter, kemudian kita tulis dengan if, tanda kurungnya jangan lupa, dan beri tanda dolar Q1. Kita enter lagi dan jangan lupa kita berikan dolar sukses. Kita berikan tanda sama dengan dan berikan tanda petik 2 dan kita tulis yaitu berhasil. Hapus data. Dan setelah itu di bawahnya, di bawah dolar suksesnya kita tulis else. Dan di bawah else-nya kita enter ya dengan tulisan yaitu dolar error. Kita berikan tanda sama dengan dan berikan tanda petik 2 dengan isinya adalah gagal melakukan delete data. Yaitu jadi isinya adalah gagal melakukan delete data. Dan kita masuk lagi ke Google Chrome kita dan kita lihat ya delete-nya. Jadi sudah menyatakan yakin mau delete data, kita klik saja ada OK maupun batal. Dapat kita lihat ya. Kemudian dapat kita ada tulisan berhasil hapus data. Ini dia tampilannya. Kita klik ya di NIM 3202302018. Ini contoh saja ya, dan namanya kita contohkan yaitu Nopal. Dan jurusannya kita pilih ya di bagian agrobisnis dan alamatnya kita berikan di contoh saja nih. Di Sambas. Kita simpan data. Berhasil memasukkan data. Ada tulisannya berarti sudah berhasil dan kita edit. Ada tulisan edit ya. Kita klik bagian edit. Kita klik di simpan data. Dan data berhasil diupdate. Berarti berhasil. Dan kita kembali lagi ke Visual Studio Code yang kita miliki dan kita scroll ke bagian bawah. Dan di bagian PHP-nya kita enter ya, kita klik yang namanya header. Header di sini kita isi dengan refresh. Refreshnya yaitu ada 5 ya. Di sini kita isi 5 dan URL-nya index.php seperti nama file kita klik di sana, kita ketikkan saja di sana ya. Dan kita akan memberikan pesan yaitu 5 detik. Refreshnya yaitu sekitar 5 detik. Maksudnya adalah 5 detik di sini. Dan di bawahnya kita samakan juga ya, di bawahkan if suksesnya. Kita masuk lagi ke Google Chrome kita dan kita lihat. Kita isikan saja di sana 3202302080 dan contoh namanya kita berikan adalah silo dan jurusannya adalah teknik mesin dan alamatnya adalah di Tebas. Kita klik simpan data. Sudah berhasil memasukkan data baru ya, ada tulisannya. Kita klik di bagian edit ya, berarti kita tulis di sana, kita ubah namanya yaitu menjadi Silo Jaya. Kita simpan data dan sudah ada tulisan data berhasil diupdate. Kita klik di bagian delete dan di sana ada menyatakan yakin mau delete data. Sudah ada tulisan berhasil hapus data, berarti sudah berhasil ya. Hanya tinggal 2.
dari 3 menjadi 2 data. Baiklah, telah selesailah tutorial yang kami berikan. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda dalam memahami konsep CRUD dengan PHP dan MySQL. Saya Sopiana dan rekan saya Maulana Ismail pamit undur diri dan sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menyimak. Bye-bye.